ditampilkan full? Yang PowerPoint-nya, Kak? Yang kamu tampilkan PowerPoint-nya? Oke. Oke, ini udah full, tapi kayaknya jaringannya masih gangguan, jadi belum full slide-nya. Yang PPT ini tampilan sekarang apa kapan? Hampir sebulan itu udah dikasih aku. Ini juga video online. Dia ganti ya. Mungkin jari mana? Dia jari mana? Ini kan susah. Tapi suaranya tidak ada. Kamu mikir jangan. Kamu mikir. Baik, kita mulai 2:05 nanti kita langsung mulai webinarnya ya. Ketua Umum udah masuk? Siap. Ilham. Halo. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Baik, baik semua. Alhamdulillah.
Kita mulai. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Paka Mutiara Anugrah. Saya dari Kajian Strategi dan Advokasi Hima Silpa PCSI Universitas Bengkulu sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Susatya, MSc, selaku pakar Raplesia dan juga dosen jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu, dan juga Bapak Sopian Raplesia, SIP, MSI, yang merupakan Ketua Umum dari Komunitas Peduli Puspalangka Provinsi Bengkulu. Dan peserta yang sudah hadir di webinar Hima dengan topik The Land of Raplesia, upaya konservasi bunga Raplesia di Provinsi Bengkulu. Baik, webinar ini kita mulai dengan mendengarkan kata sambutan dari Pangesta Putra selaku Ketua Umum Hima Silpa PCSI Universitas Bengkulu. Pada Pangesta dipersilahkan. Dengaran suaranya? Perkenalkan, saya Pangesta Putra. Saya selaku Ketua Umum Hima Silpa PCSI Unip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Yang terhormat narasumber kita, yang pertama itu Bapak Dr. Andes Insinyur Agus Susatya, MSc. Kemudian narasumber yang kedua Pak Sopian, SIP MSI. Kemudian teman-teman, abang-abang, kakak-kakak yang telah bergabung di acara webinar pada siang hari ini, semoga diberi selalu kesehatan. Adapun acara kita pada siang hari ini yaitu upaya konservasi bunga Raplesia di Bengkulu. Kami membuat acara webinar ini supaya masyarakat awam, mahasiswa, bahkan pemuda-pemudi mengetahui bagaimana caranya upaya konservasi, karena bunga Raplesia tidak selalu tumbuh di habitatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga webinar pada saat ini berjalan dengan lancar, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Salam Rimbawan. Salam Rimbawan.
Baik, terima kasih kepada Saudara Panesta. Sebelum narasumber menyampaikan materinya, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan tata tertib webinar kita pada siang hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama sebenarnya. Yang kedua, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Ketiga, silakan mengajukan pertanyaan dengan cara ketik di kolom chat dengan menyebutkan secara lengkap nama, asal, dan pembicara yang dituju. Pertanyaan akan dibacakan setelah kedua narasumber menyampaikan materinya. Keempat, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut sekaligus untuk keperluan sertifikat. Sertifikat akan dibagikan 3 hari setelah webinar berlangsung melalui link Google Drive yang akan dibagikan di grup WhatsApp. Dan yang kelima, peserta diperbolehkan mengabadikan kegiatan webinar HIMA dan dianjurkan untuk diupload di Instagram dan tag @himasilpa_PCSI-Unip dan @KPPL Bengkulu. Jadi teman-teman silakan mengikuti tata tertib webinar kita agar webinar kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya segera kami persilakan kepada narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Susatya, MSc, selaku pakar Rapresya dan juga dosen jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Agus Susatya, disilakan. Kemal, nanti di link slide-nya Kemal, tolong yang Bapak. Halo, kenapa? Iya. Iya. Bisa di-share slide-nya. Kakak bisa di-share slide-nya. Sebelumnya saya mau maaf Pak, yang dari KPK belum nge-share PPT-nya ke saya. Mungkin lagi loading Pak. Oke. Kemal, slide-nya udah siap? Baik, saya ulangi. Untuk kepada teman-teman yang tidak berbicara, silakan di mute, ya, di mute, kecuali Pak Agus, ya. Yang lain silakan di mute. Farhan, silakan di mute. KPK. Kemal juga, silakan di Sebentar mute. Kak, PPT yang punya Pak Agus itu belum masuk ke Kemal Kak. Jadi Kemal belum bisa nampilkannya karena belum ada masuk PPT-nya ke Kemal. Coba Kak, pakai kirim ulang lagi. Udah masuk Kemal di WhatsApp?
SD. Udah? Baiklah, mohon maaf sebelumnya. Untuk pembicara pertama mungkin kita bisa alihkan sementara untuk ke Bang Sopian karena PPT dari Pak Agus belum masuk. Jadi diharapkan kepada Bang Sopian untuk menyampaikan materinya, dan Pak Agus mohon maaf sebelum Pak, kami belum masukkan PPT-nya, jadi nanti kami lagi mencoba untuk terus masukkan PPT-nya Pak. Oke. Ya Pak. Baik, Bang Sopian udah bergabung? Atau ya baik, Bang Sopian, kepada Bang Sopian kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, materinya bisa di-zoom-kan aja, diperbesar. Di-full-kan? Slide-nya di-full-kan? Halo Bang Sofian, slide-nya sudah saya fullkan, tapi bagaimana tampilan, apakah sudah full? Belum full, itu pakai yang slide di sebelah paling kanan itu nge-full kan? Bisa nggak? Saya, Yang dekat angka 70% itu. ya, ini saya, Iya. saya klik ya. Ya, klik. Udah diklik, udah kelihatan belum full Bang?
Ya udah, Gimana Bang, udah full? ya udah nggak apa-apa lah, segitu aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum full ya, belum full, slide-nya belum full sih. Coba di slideshow itu. Sudah Iya. saya tampilkan di slideshow, tapi kalau di laptop saya sudah full Bang. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Agus Susatya, beliau juga pembina kita di komunitas peduli Puspalangka di Bengkulu. Langsung saja, hari ini kita akan saya akan mempresentasikan tentang kegiatan komunitas peduli Puspalangka dalam pelestarian Puspalangka di Bumi Rafflesia. Next ya. Next. Ya, jadi komunitas peduli Puspalangka itu merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian Puspalangka di Provinsi Bengkulu yang berasal dari berbagai unsur elemen masyarakat, ragam usia, pendidikan, dan disiplin ilmu, berdiri secara swadaya dan mandiri. Jadi KPPL ini kita berasal dari berbagai unsur elemen masyarakat ya, ada yang guru, ada yang jurnalis atau wartawan, ada dosen, ada PNS seperti itu ya, ada juga petani, pekebun, dan kita berasal dari ragam usia yang berbeda-beda, mulai dari ada yang remaja sampai yang usia dewasa seperti itu. Dan kita juga berasal dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Saya sendiri secara pribadi lebih ke sosial seperti itu ya, tapi karena di KPPL kita sangat mencintai Bengkulu dan sangat mencintai Puspalangka Bengkulu sehingga akhirnya berdirilah komunitas peduli Puspalangka ini yang berdiri secara swadaya dan mandiri. Next. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, latar belakang berdirinya KPPL ini, yang pertama sekali Provinsi Bengkulu memiliki 2 Puspalangka ikonik ya, yang merupakan keistimewaan alam Bengkulu. Nah, kalau kawan-kawan melihat di logo Provinsi Bengkulu itu kan ada gambar bunga, ada gambar bunga Rafflesia ya. Nah, itu di logo Provinsi Bengkulu itu sendiri arti dari gambar bunga Rafflesia itu adalah keistimewaan alam Bengkulu. Jadi salah satu yang melatar belakangi berdirinya komunitas peduli Puspalangka ini ya karena itu, karena Rafflesia merupakan keistimewaan alam Bengkulu. Yang kedua, kondisi Puspalangka ya, di Bengkulu yang ikonik itu ada 2, bunga Rafflesia dan bunga Amorphophallus titanum. Itu habitatnya ya di hutan Bengkulu itu semakin hari semakin terancam, baik itu perusakan dan perambahan hutan untuk dijadi perkebunan. Itu yang melatar belakangi berdirinya komunitas peduli Puspalangka. Terus yang ketiga, fakta sejarah dunia mencatat bahwa bunga Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan di kawasan hutan Bengkulu pada tahun 1818 oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan Dr. Joseph Arnold, sehingga nama bunga Rafflesia itu dikenal dengan Rafflesia arnoldi yang merupakan gabungan dari nama keduanya, sehingga Bengkulu juga dikenal sebagai Bumi Rafflesia atau The Land of Rafflesia. Itu yang melatar belakangi berdirinya komunitas peduli Puspalangka. Next ya. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, jadi KPPL itu berdiri pada balik lagi ke slide yang sebelumnya. Lanjut lagi tadi yang berdiri. Sebelum ini. Ya. Jadi KPPL lahir tanggal 18 Desember 2010. Itu pertama kali kita membuat sebuah akun di Facebook ya, komunitas peduli Puspalangka, dan kita juga punya website di tahun 2000, setelah 2010 itu 2011 12 itu ada website kita rafflesia.org.id. Memang untuk saat ini kalau untuk informasi Rafflesia itu sudah sangat banyak sekali di website kita, tapi memang sekarang belum update karena tahun ini sampai tahun 2020 ini kita lebih fokus ke akun media sosialnya Instagram seperti itu ya. Nah, sekarang KPPL sudah hampir
satu dekade ya, 10 tahun dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, di tahun 2020 ini kita sudah mulai bermain di media sosial ya, tidak hanya Facebook, tapi juga ada Instagram, juga ada YouTube, channel YouTube, dan juga ada Twitter, dan juga ada grup di WA seperti itu. Next lagi, bisa ya. Lahirnya KPPL ini karena kita juga melihat ada beberapa dasar hukum untuk kedua flora ikonik ini. Yang pertama, Rafflesia arnoldi. Kita tahu Rafflesia arnoldi dikenal sebagai puspa langka berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Jadi Rafflesia arnoldi menjadi salah satu bunga nasional sebagai puspa langka. Yang kedua, Amorphophallus titanum merupakan flora identitas Provinsi Bengkulu berdasarkan keputusan Mendagri nomor 48 tahun 1989 tentang pedoman penetapan identitas flora dan fauna daerah. Nah, kedua bunga ini, baik itu Rafflesia arnoldi dan Amorphophallus titanum, merupakan flora yang dilindungi Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, jadi dari dasar hukum inilah sudah sepatutnya kita bersama-sama untuk melestarikan, menjaga, melindungi dua flora langka ini, ya. Next. Berikutnya. Oh, ini sudah tadi. Next lagi. Next lagi. Ya, ini visi kita. Jadi kita punya visi bersama-sama, kita punya puspa langka lestari di bumi Rafflesia atau lestari di Bengkulu. Adapun misi kita, next lagi ya, misi kita. Next lagi. Nah, ini misi kita pertama menjaga kelestarian puspa langka, baik itu bunga Rafflesia maupun Amorphophallus titanum, tapi tidak menutup kemungkinan juga puspa langka yang lain ya, seperti anggrek pensil dan lain-lain. Yang kedua, misi kita adalah terbentuknya KPPL di daerah. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 ini sudah ada 9 kabupaten yang sudah memiliki komunitas peduli puspa langka. Berikut yang ketiga, membangun ekowisata Rafflesia. Yang berikutnya menjadi pusat informasi puspa langka, dan yang terakhir misi kita adalah mengedukasi masyarakat untuk menjaga hutan dan melestarikan alam. Next. Berikutnya lagi. Nah, selama tahun 2010 hingga 2020 ini kita punya beberapa program ya. Pertama itu sosialisasi dan edukasi konservasi seputar puspa langka kepada masyarakat. Nah, untuk tahun ini karena kita masih masa pandemi ya, kita juga memberikan sosialisasi new normal untuk berkunjung ke kawasan habitat Rafflesia, seperti itu. Berikutnya adalah pemberdayaan KPPL di daerah sebagai guide ekowisata Rafflesia sekaligus pengelola kawasan. Yang ketiga, pemetaan, pendataan, identifikasi, eksplorasi, dan pengamanan jalur kawasan habitat Rafflesia di hutan Bengkulu. Yang kelima, kita melakukan aksi simpatik kampanye konservasi Save Rafflesia pada Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Itu biasanya pada tanggal 5 November ya, setiap tahun. Berikutnya, ikut berpartisipasi pada event pameran lingkungan sebagai sarana edukasi dan promosi. Nah, kita juga sudah berapa kali di Festival Kehutanan, di Festival Bumi Rafflesia, kita hadir ikut berpartisipasi untuk memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui sarana pameran atau event seperti itu ya. Nah, yang berikutnya mendata dan mendokumentasikan puspa langka yang mekar. Selanjutnya menginformasikan keberadaan bunga yang mekar kepada publik melalui media sosial. Seperti yang ada di halaman Instagram hari ini, KPPL Bengkulu baru saja mekar 2 bunga Rafflesia gadutensis ya, 2 mekar dengan jarak paling sekitar 2 meteran ya, berdampingan itu di hutan Bovenlais Kemumu Bengkulu Utara, hari ini mekar. Itu ada di akun Instagram kita, bisa dilihat, baru saja dilaporkan oleh tim KPPL Bengkulu Utara, yaitu Deki dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya mengajak masyarakat mencintai alam dengan melakukan ekspedisi ke hutan, berwisata ke habitat bunga Rafflesia yang sedang mekar. Selanjutnya pembuatan merchandise KPPL untuk dijual,
Kita pernah membuat merchandise itu di pameran untuk kita jual seperti kaos, ya, ada mug, ada gantungan kunci dan lain-lain untuk operasional komunitas yang kita dirikan. Selanjutnya kita juga ada program untuk melakukan pembibitan tanaman inang rafflesia dan Amorphopolitanum di kawasan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, gitu ya. Next lagi, beberapa program kita yang beberapanya sudah jalan. Nah, sekarang kita juga membuat aturan dasar ya untuk kawasan habitat bunga rafflesia bagi para pengunjung ya. Seperti yang pertama, tidak boleh sendirian, harus dipandu oleh pengelola setempat. Yang kedua, pengunjung diharapkan mempersiapkan keperluan yang memadai. Jadi kalau masuk hutan kawasan habitat rafflesia itu disarankan pakai sepatu gunung ya, jangan pakai sepatu kets karena beberapa kejadian pengunjung pernah ada yang terpleset atau terjatuh ya karena licin jalurnya itu. Terus yang ketiga, selalu berjalan di jalan setapak yang telah tersedia. Yang keempat, hanya satu rombongan ya 10 pengunjung supaya bisa bergantian dan lokasi habitat rafflesia juga aman dari injakan karena ada beberapa bongkol-bongkol kecil yang sangat kita takutkan nanti terinjak seperti itu ya. Ini sama kayak nomor 5 ya, hati-hati melangkah. Yang keenam, dilarang berfoto sambil menyentuh bunga ataupun inangnya. Yang ketujuh, berfoto di samping bunga harus seizin atau mengikuti aturan dari pengelola. Yang kedelapan, foto grup tidak dianjurkan karena takut akan merusak keberadaan bunga rafflesia itu. Yang ke-9, larangan masuk dan mengambil tumbuhan. Yang ke-10, jangan membuang sampah ya sembarangan. Yang ke-11, hormati budaya setempat. Yang 12, jangan lupa untuk berdonasi ya, karena gerakan pelestarian habitat rafflesia ini murni dilakukan swadaya masyarakat lokal secara sukarela karena mereka sudah menjaga bunga itu untuk kita semua. Itu ada 12 aturan dasar kawasan habitat bunga rafflesia. Jadi ini dimohon bagi kawan-kawan yang menuju habitat rafflesia untuk bisa diterapkan. Slide berikutnya. Nah, di zaman pandemi ini kita juga sudah melaunching ya protokol kesehatan new normal berwisata di habitat bunga rafflesia. Langsung waktu itu dihadiri Gubernur Bengkulu ya Bapak Rohidin Mersyah di kawasan hutan lindung Bukit Daun di Kabupaten Kepahyang. Ketika kawan-kawan nanti misalnya mau mengunjungi habitat rafflesia di saat kondisinya normal ini, itu wajib mengenakan masker seperti itu ya. Terus juga cek suhu tubuh, mencuci tangan, berfoto sendiri-sendiri, tidak boleh berkelompok, menjaga jarak 1-2 meter. Tapi memang ini harus komitmen ya, pada kenyataannya di lapangan itu masih banyak yang berfoto secara berkelompok. Ada juga yang tidak pakai masker, ada juga yang masih masih berdekatan seperti itu. Nah, diharapkan protokol kesehatan yang kita buat ini bisa diterapkan di kawasan habitat bunga rafflesia. Berikutnya, next. Nah, ini data bunga rafflesia mekar ya dari bulan Januari sampai bulan Juli 2020. Artinya ini semester 1 ya di Provinsi Bengkulu. Ini data bersumber dari kawan-kawan yang ada di lapangan. Sekarang itu sudah ada 58 kuntum yang mekar ya, seperti di Kabupaten Kaur itu sudah ada banyak bunga yang mekar ya. Nah, rata-rata bunga yang mekar itu kebanyakan di lahan warga. Sehingga upaya konservasi yang kita lakukan bersama kawan-kawan di daerah itu, bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat pemilik lahan untuk sama-sama menjaga bunga ini. Walaupun pemilik lahan di kawasan itu punya tanaman kebunnya, tetapi juga tidak mengganggu habitat rafflesia yang ada di sana. Nah, selain di lahan warga juga rafflesia mekar di hutan lindung ya. Seperti di Kabupaten Rejang Lebong itu ada rafflesia mekar di kawasan TWA Bukit Kaba seperti itu, dan khusus untuk yang di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah itu biasanya di kawasan hutan lindung ya. Kalau di Bengkulu Tengah itu kawasan hutan lindung Bukit Daun, kalau di utara kawasan hutan lindung Bovenlais seperti itu. Nah, untuk di Kepahyang sendiri itu rafflesia mekar saat ini ada yang mekar di hutan lindung Bukit Daun juga dan ada juga di lahan warga. Seperti sebulan yang lalu itu di Kabupaten Kepahyang itu mekar di lahan warga perkebunan milik Pak Gerhana. Seperti itu, karena kebetulan lahan warga itu berdampingan dengan hutan lindung Bukit Daun, kebunnya itu. Dan otomatis ya mungkin habitat rafflesia yang
juga tumbuh di sana, sehingga dibukalah sebagai kawasan untuk pameran bunga Rafflesia atau menginformasikan keberadaan Rafflesia mekar. Jadi selama semester 1 ini sudah 58 kuntum bunga Rafflesia mekar di semua kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk saat ini yang sedang mekar, baru mekar itu 2 kuntum Rafflesia gadutensis di kawasan hutan Bovenlais Kemumu Bengkulu Utara, juga ada mekar di Kabupaten Kaur ya, di Padang Guci, 1 bunga Rafflesia, dan juga di Kecamatan Muara Saung, Desa Ulak Bandung itu ada 2 ya, Rafflesia bengkuluensis dan Rafflesia arnoldi yang sedang mekar saat ini. Lanjut, next. Berikutnya. Nah, ini pemetaan kita ya. Rafflesia arnoldi itu kita kebetulan punya 5 jenis di Bengkulu ya. Tapi yang Rafflesia hasselti saat ini belum ada kabar atau informasi mekarnya bunga. Mungkin ada, tapi tidak ada penduduk lokal atau penduduk setempat yang mengabari atau menginformasikan ke kita. Ini ya. Jadi kita punya 5 Rafflesia arnoldi yang saat ini sudah 41 bunga yang mekar, Rafflesia gadutensis sudah 4 bunga yang mekar, Rafflesia bengkuluensis ada 9 bunga, dan Rafflesia kemumu ada 4 bunga. Data Januari hingga Juli yang disampaikan kawan-kawan dari daerah. Next. Berikutnya. Ya, ini dokumentasi kegiatan kita ya dari tahun 2010-2014. Itu pertama kali jumpa dengan Bapak Agus Susatya sebagai peneliti Rafflesia. Kita sangat senang sekali waktu itu, dan ini ada fotonya ekspedisi pertama kita bersama Pak Agus ya. Kita langsung melakukan pendataan pengukuran bengkul Rafflesia. Di sana kita juga mendapat ilmu yang banyak seputar Puspalangka, karena jujur kita semuanya waktu itu bukan berasal dari anak-anak kehutanan ya, bukan berasal dari biologi. Kita rata-rata sangat minim pengetahuan tentang Rafflesia maupun bunga Amorphophallus titano. Di rentang tahun itu juga kita mendapat kesempatan untuk membuat sebuah event di Bank Indonesia ya, tentang keberadaan bunga Rafflesia. Terus kita juga melakukan Ghost to School atau KPPL Road to School ya di sekolah SMA. Juga kita melakukan edukasi ke anak-anak TK, PAUD dalam bentuk kegiatannya mewarnai gambar bunga Rafflesia. Terus kita juga melakukan aksi simpatik Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Simpang 5, dan kita juga melakukan ekspedisi Rafflesia dan Amorphophallus bersama kawan-kawan yang ingin melihat bunga itu mekar. Itu rentang tahun 2010 hingga 2014. Next. Berikutnya. Berikutnya lagi. Next. Ya, ini tadi terlewati ya, tapi nggak apa-apa. Ini dokumentasi kegiatan di tahun 2020. Tadi ada satu slide yang kelewat. Ini di 2020 kita melakukan penanaman bunga Amorphophallus. Balik lagi satu slide lagi setelah ini. Oh ya, ini betul. Ini kita melakukan KPPL Road to School di Sekolah Alam Mahira ya waktu itu. Terus di 2015 untuk pertama kali kita mengunjungi kawasan habitat Rafflesia bengkuluensis di Padang Guci, Kabupaten Kaur. Nah, ini bersama kawan-kawan KPPL Kabupaten Kaur ya, sekarang sudah ada 2 kelompok ya, Darwis Rafflesia dan KPPL Padang. Aku baru ya. Terus di berikutnya itu kita melakukan ekspedisi Rafflesia bersama kawan-kawan KPPL Bengkulu Utara. Itu pertama kali, sehingga di tahun itu 2015 terbentuklah KPPL Bengkulu Utara. Selanjutnya juga ada pameran Festival Kehutanan. Kita menjadi juara 2 stand pameran terbaik yang dihadiri gubernur waktu itu. Sehingga kita memberikan sebuah kaos KPPL ya untuk gubernur. Terus kita juga bersama BKSDA Bengkulu berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pelaku konservasi di Bengkulu. Berikutnya di tahun 2020, di tahun ini, next. Nah, di tahun ini kita bersama-sama KPPL Bengkulu Tengah melakukan penanaman Amorphophallus titanum di Taman Hutan Raya Bengkulu Tengah, kegiatan event Teruli Rafflesia.
Terus di tahun ini juga bersama Bapak Gubernur Bengkulu kita launching sosialisasi new normal di habitat Rafflesia, melakukan pendataan bongkol-bongkol Rafflesia di kawasan hutan Bukit Daun di Kabupaten Bengkulu Tengah oleh KPPL Bengkulu Tengah. Terus kita juga bertemu dengan Gubernur Bengkulu. Waktu itu kita diundang untuk beraudiensi dengan beliau dalam hal pelestarian Rafflesia, dan terakhir kita mengunjungi Desa Rena Kandis Bengkulu Tengah untuk pengamanan buah Amorphalus titanum untuk dijadikan bibit untuk ditanam atau dikonservasi di Taman Hutan Raya Rajalela Bengkulu Tengah. Itu yang terakhir kegiatan kita di tahun 2020 untuk bulan ini. Next lagi. Nah, ini merchandise kita ya, ada kaos, ada mug, ada miniatur Rafflesia dan Amorphalus, gantungan kunci, ada kalung juga yang ada motif Rafflesianya. Dan ini kita buat untuk operasional komunitas kita, dan biasanya ini hadir di setiap stand pameran yang kita adakan di event-event festival kehutanan maupun di festival-festival yang ada di Provinsi Bengkulu. Next lagi. Next. Ya, ini koleksi buku Puspalangka kita ya. Kita punya, karena buku-buku tentang Rafflesia dan Amorphalus itu sangat langka, sehingga kemarin kita mendapat bantuan dari LIPI, Kebun Raya Bogor, juga ada beberapa simpatisan dari Jakarta yang memberikan kita buku-buku tentang Rafflesia. Nah, semua koleksi buku Puspalangka ini juga memberikan edukasi bagi kita untuk mempelajari lebih dalam tentang Puspalangka Bengkulu yang ikonik ini ya. Next lagi. Ya, ini jadi selama 10 tahun KPPL ini kita sudah menjangkau seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu ya. Ada KPPL Padang Guci di Kaur, terus KPPL Bengkulu Utara, KPPL Bengkulu Tengah, KPPL Bengkulu Selatan, KPPL Seluma, KPPL Kepahyang, KPPL Rejang Lebong, KPPL Lebong, KPPL Muka-Muka, dan Puggaris Rafflesia. Nah, kita rencananya di bulan Agustus ini akan mengunjungi sekretariat KPPL di daerah, karena tahun ini memang juga ada apresiasi dari Gubernur Bengkulu, dan kita memang lebih fokus kepada peningkatan pengelola kawasan konservasi Rafflesia di daerah. Itu akan kita jadwalkan di bulan Agustus nanti, dan nanti juga kami mohon kesediaan Pak Agus untuk menyempatkan waktunya untuk kita bersama-sama ke daerah-daerah memberikan sosialisasi dan juga memberikan materi-materi terkait pelestarian habitat Rafflesia dan manajemen organisasi mereka di daerah. Next lagi. Next lagi. Oke, ini terakhir. Terima kasih untuk para peserta, kawan-kawan yang sudah mengikuti webinar ini. Ini sekretariat kita, KPPL Provinsi Bengkulu. Boleh kawan-kawan main-main ke sini ya. Kita bisa berdiskusi. Di Sekre juga banyak hal-hal tentang Rafflesia, tentang Amorphalus yang bisa kita diskusikan bersama. Ini alamatnya, ada kontak WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya. Silakan berkunjung, karena kita sangat senang untuk bersama-sama kita melindungi, melestarikan Rafflesia, mencintai Bengkulu, dan senantiasa untuk menjaga dan melindungi keistimewaan alam Bengkulu ini. Itu saja dari saya untuk presentasi pada kesempatan ini. Nanti mungkin lebih banyak ke diskusi saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sofian Indonesia, PMSI, atau yang lebih kita kenal dengan Bang Sofian. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang baru bergabung. Dan saya ingatkan lagi untuk silakan mute audionya, ya. Kemudian silakan abadikan momen webinar kita hari ini dan upload di Instagram dan tag @rimasilpa_pcsmit dan @kppl Bengkulu. Langsung saja sebelum sampai pada sesi tanya jawab, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Susatya, MSc. Beliau merupakan pakar Rafflesia dan juga dosen jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu. Kepada Bapak Agus Susatya dipersilahkan. Bisa ditampilkan? Halo? Bisa ditampilkan slide-nya? Baik Pak.
Kemal, slide-nya standby. Sedang proses Pak, sebentar lagi ingin ditampilkan Pak. Oke. Ya. Ya, sembari muncul slide-nya, saya harus menyapa teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. banyak mahasiswa saya, kemudian banyak sahabat saya nih Pak Sofyan ini, kemudian Pak Novi yang ada di Padang Guci, Mano 9. Selamat siang, ini pejuang Malaysia juga dia. Saya mempresentasikan tentang apa-apa yang perlu diketahui tentang Malaysia. Mungkin sedikit morfologi, sedikit biologi, sedikit ekologi, kemudian sedikit yang lain-lain. Nanti kita lihat peran dari smartphone atau HP kita akan menjadi sangat penting terkait dengan informasi, kemudian juga terkait dengan lalu lintas informasi tentang Malaysia. Ya bisa. Coba di slideshow. Di slideshow. Bisa di slideshow. Ini ya, apakah sudah terlihat Pak? Sudah saya slide. Apakah sudah terlihat di monitor Bapak? Iya, terlihat. Tapi kecil ya. Slideshow nggak bisa ya? Yang di atas itu. Sepertinya tidak bisa Pak, karena sudah saya slideshow tadi, tapi ini tampilannya tetap seperti kecil. Oke, digedein aja. Digedein. Oke. Saya pikir itu kita akan bicara tentang Bengkulu, Bumi Malaysia, dan konservasi Malaysia. Next, Mas. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Iya. Ini saya pikir ini background dari saya ya. Kalau kita lihat Malaysianomiknya artinya. Saya alhamdulillah terlibat dalam penamaan 3 jenis Bengkuluensis yang ada di Kaur, kemudian Kemumu yang tadi disebutkan sebagai Ralwisia gadotensis. Kemumu itu di Bovenlais, kemudian Ralwisia lawangensis itu yang ada di Sumatera Utara. Nah, kalau kita lihat di International Plant Name Index, ada di sana nama saya. Kalau kita Google, ada 3 nama saya di sana. Ya, IPNI ini merupakan salah satu kolaborasi antara Royal Botanical Garden, kemudian Harvard University di Amerika, kemudian di Australia. Kemudian saya juga dapat SIM atau ID atau KTP, Life Sciences Identifier, itu ada KTP, itu adalah saya ya. Saya kemudian next. Selanjutnya. Halo. Oh, halo. Ada semacam ngaruh di sana kalau kita lihat Malaysia ini ada beberapa empat kejadian saya ke lokasi, kemudian ada beberapa yang sangat terkenang. Yang pojok atas kiri itu adalah pada saat saya di Malaysia. Jadi jam 8 kita dibatasikan masuk di tempat yang banyak gajah, kemudian jam 2 kita ke Malaysia, foto sebentar 1 jam, balik lagi, balik kira-kira jam 6, itu berjalan terus. Kemudian yang paling ekstrim itu bukan di Sumatera, bukan di Malaysia, tapi di Jawa, di lereng Semeru. Jadi yang bawah itu yang baju orange itu adalah lebar dari Malaysia. Jadi ada teging
tebing tegak sekali, kemudian ada kira-kira dataran sekitar 2 meter yang sebelahnya itu jurang. Nah, itu cuma tali rafianya. Itu adalah yang sangat ekstrim ya. Saya belum menemukan yang pernah melakukan kayak begitu. Kemudian yang di Maninjo ini juga sesuatu yang uji nyali. Saya masuk jam 4 di sana, kemudian ada suara kerusak di atas saya, kemudian ada teman-teman yang dari Polhut itu pada ngobrol di belakang. Di atas ada harimau katanya. Jadi mereka menceritakan kepada saya setelah keluar dari situ, Pak, tadi di sana ada harimau kira-kira. 2 hari sebelumnya dia ngecek sana ada harimau meloncat. Itu adalah cerita yang nggak bisa saya yang tidak saya lupakan. Kemudian yang bawah itu yang kaos putih, ini kalau mahasiswa ngajak mahasiswa saya ke lapangan, itu mereka menyangka saya seumur dia, sehingga tebing curam dilakukan. Ya ini kira-kira mereka saya ya ada webbing di sana, suruh ke sana. Next, uji nyali rafflesia. Terus selanjutnya, ini kira-kira morfologi dari rafflesia ya. Kalau kita lihat bunga itu ada diafragma, itu bagian cincin itu diafragma. Kemudian ada jendela itu yang bagian bawah dari diafragma yang ada putih-putih itu adalah jendela. Kemudian ada ramenta ini adalah rambut yang ada di dalam yang berguna untuk identifikasi. Kemudian yang ada seperti prosesi, yang ada seperti rambut besar, kemudian ada dis cakram. Kemudian di bawahnya itu ramenta yang fresh yang kita besarkan. Itu adalah standar umum untuk morfologi ya, kira-kira begitu. Terus ini biologi rafflesia. Pertama adalah parasit sempurna. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa inang. Jadi parasit sempurna, kemudian inangnya siapa? Inangnya ada tetrastigma. Tetrastigma itu adalah satu kelompok dengan anggur-angguran. Di bawah itu gambar dari tetrastigma, kayak anggur ya waktu masih hijau. Kemudian ada 10 dari inang ada di situ. Jadi kadang-kadang dia mempunyai 2 inang kalau kita lihat. Rafflesia arnoldii ada 2 inang, Leucostaphyllum sama ada satu lagi di situ. Kemudian bunga yang sangat unik karena tidak ada daun, tidak ada batang, tidak ada akar yang sempurna. Yang ada cuma bunga. Itu adalah, oleh karena itu ini disebut unik ya, oleh karena itu disebut holoparasitik, yang parasit sempurna. Kemudian berumah dua. Berumah dua itu apa? Jantan dan betina di individu yang lain, seperti manusia ya, jantan dan betina, jantan dan wanita dan pria itu di tubuh yang berbeda. Rafflesia juga begitu. Nah, ini menjadi persoalan juga dalam konservasi. Terus selanjutnya, halo. Ini adalah siklus hidup. Kalau kita lihat yang kanan bagian atas itu adalah kopula, kemudian yang bracta di hitam bagian bawah. Jadi antara atas sampai bawah ada 232 sampai 351 hari. Hampir sekitar 1 tahun. Kemudian ya dari hitam sampai yang perigon, yang orange itu sekitar 145 hari. Setelah itu 3 atau 4 hari dia akan mekar. Jadi yang kemarin di Padang Guci, mereka 3 hari sebelumnya komunikasi dengan saya, Pak, kira-kira kapan nih? Moga-moga 1 minggu. Akhirnya itu. Kemudian mekar cuma 7 hari. Setelah itu dia busuk. Terus, halo. Nah, kalau kita lihat di dunia, itu ada sekitar 30 jenis Rafflesia. Kalau kita lihat Indonesia, itu hampir 15 Rafflesia. 13 diantaranya ada di Sumatera. Sumatera itu paling kaya.
Nah, akhir-akhir ini ditemukan ada satu rafflesia yaitu di Kepulauan Riau, Pulau Andaman, itu adalah rafflesia yang ada di Semenanjung Malaysia, Kantrai. Kemudian di pantai barat Sumatera ada pulau kecil itu juga ditemukan Gadotensis. Jadi total yang ada itu adalah 3 jenis, Jawa itu adalah 3 jenis, Kalimantan 3 jenis, Filipina itu 10 jenis. Jadi kalau kita mengatakan Indonesia menjadi paling besar, paling kaya tentang rafflesia, itu kadang-kadang orang Filipina marah. Wah, nggak mungkin katanya. Sama dengan orang Malaysia juga. Jadi ada semacam kebanggaan ya bahwa siapa yang paling banyak rafflesia mereka jadi bangga. Terus berikutnya, halo. Ini rafflesia yang ada di Sumatera, tadi saya katakan berapa? 13 ya. 13 yang merah itu yang baru-baru ya. Ada Lawangensis di Bukit Lawang, kemudian ada Meyeri di Sumatera Utara, kemudian Kemumu yang baru 2017, kemudian ada Kentri yang ada di Anambas. Jadi kalau kita lihat di sini Sumatera paling banyak. Jadi kalau kita mau eksplorasi lagi, kemungkinan juga ada beberapa jenis baru yang kita temukan. Hanya saja untuk kayak begini perlu dana yang cukup besar ya. Terus next, selanjutnya, dikecilin. Ini menjadi persoalan tentang ekologi, sex ratio, perbandingan jantan betina. Jadi yang mekar sebagian besar 95% lebih itu adalah bunga jantan. Yang betinanya jarang. Kemudian yang kedua adalah sangat jarang dua bunga mekar bersamaan. Nah, sekarang ada yang bersamaan di Kemumu, di Bukan Lahir itu hampir sama. Kemudian waktu mekarnya adalah 7 hari. Kemudian bagaimana perkembangbiakan ini masih misteri. Kemudian bagaimana disebarkan ini juga masih misteri. Ada bilang tupai itu makan rafflesia, kemudian dia pergi ke tempat lain makan inangnya kemudian menyebarkan, itu juga masih belum jelas secara keilmuan. Kemudian populasi sangat kecil ya, kalau kita lihat populasi rafflesia kalau maksimal Arnoldi itu ada 27, kemudian Padma 59, yang lain Hazelti itu juga kecil, apalagi Bengkuluensis tidak lebih dari 10 kuncup per lokasi. Ini menjadi persoalan. Yang kemudian adalah mortalitasnya tinggi ya. Mortalitasnya adalah 47%, di beberapa tempat sekitar 800%. Nah, ini menjadi persoalan untuk konservasi, sehingga diduga masalah demografi ini menjadi faktor terjadinya kepunahan secara lokal. Terus next. Bagaimana posisi Bengkulu dalam sejarah rafflesia dan peta konservasi tumbuhan? Kita lihat yang pertama melihat rafflesia itu sebelumnya bukan Raffles, bukan Stamford, tapi ilmuwan Prancis namanya Louis Auguste Deschamps. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu ada pemain sepak bola Prancis yang terkenal, mungkin satu keluarga dengan ini. Jadi secara 1798 dia melihat barang ini di sekitar Nusa Kambangan. Kemudian sejarahnya Raffles ke Bengkulu sekitar 1818. Yang menarik dari Raffles ini, dia mempunyai visi ilmiah. Sekitar berapa bulan datang ke Bengkulu, dia ekspedisi dengan istrinya ke mana itu berapa hari, kemudian menemukan di sana, menjumpai rafflesia yang kita kenal sebagai Arnoldi. Kemudian tahun 1820 itu ada publikasi tentang rafflesia Arnoldi di Inggris sana. Oleh karena itu lahirlah jenis juga genus dan famili dari rafflesia. Dan lahirnya ada di Bengkulu. Oleh karena itu mungkin cocok juga kalau kita mengatakan Bengkulu adalah bumi rafflesia. Kemudian bertahun-tahun tidak ada perkembangan. Kemudian ada 2015 itu adalah tonggak yang penting sebetulnya. Tonggak yang penting itu apa? Itu adalah muncul strategi rencana aksi konservasi. Ini yang dibuat kerjasama LIPI, kemudian Kehutanan, kemudian Pemda dari Bengkulu lah. Serak untuk tumbuhan pertama kali muncul di Bengkulu, bukan di tempat lain.
Kalau serak hewan tuh udah banyak, tapi untuk tumbuhan hanya mulai itu pertama kali di Bengkulu, yaitu 2015. Kemudian 2020 kalau kita lihat perhatian Pak Gubernur ini cukup bagus. Kemarin katanya ke Penanjung dan apresiasi terhadap teman-teman yang ada di KPPL. Terus selanjutnya, nah ini tantangan ke depan. Pertama adalah kerusakan habitat. Ini kalau kita lihat sangat memprihatinkan. Namun saya sangat salut pada teman-teman KPPL yang ada di 10 kabupaten. Mereka adalah orang-orang yang care dengan semangatnya, walaupun tidak ada reward terkait dengan masalah finansial. Sangat saya harus katakan saya hormat pada mereka. Kemudian yang kedua adalah edukasi dan kesadaran. Saya pikir peran KPPL itu adalah mengedukasi masyarakat umum, kemudian membangkit kesadaran tentang konservasi. Saya pikir itu adalah bagian yang penting. Kemudian yang ketiga ini perhatian Pemda. Ada beberapa segmen, saya pikir serak itu muncul dari Bengkulu, kemudian ada perhatikan dari Bapak Gubernur, tapi perlu perhatian yang lebih besar pada teman-teman yang ada di lapangan, karena bagaimanapun juga mereka adalah agen konservasi. Kemudian yang terakhir itu adalah networking dan ekoturisme. Jadi kita harus membangun kerjasama jejaring. Tanpa jejaring kita tidak kuat. Jejaring itu bagaikan satu ikat sapu lidi. Kalau sapu lidi aja nggak kuat, maka kalau kita lihat ikat dalam sapu lidi, maka dia akan menjadi kekuatan yang mencengangkan. Kemudian juga pengembangannya harus ekoturisme. Jadi kalau kita bicara konservasi rafflesia tanpa memperhatikan manfaat ekonominya, ya tidak akan berhasil. Oleh karena itu pengembangan ekoturisme itu merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu kita mempunyai yang namanya forum komunikasi rafflesia dan amorphophallus yang ketuanya adalah Bu Sofi di di Kebun Raya Bogor, dan saya sebagai wakilnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk menggali ekoturisme yang ada di lokasi. Kita Foramor itu udah 2 kali kita bertemu. Yang terakhir itu akhir bulan sekitar bulan Desember mengundang salah satu pelaku ekowisata dunia, Pak Nurdin Roset, yang sangat bagus ya itunya. Saya pikir itu yang bisa saya sharing. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Agus materinya. Demikian kedua materi telah dibawakan. Selanjutnya kami tanya jawab sesuai dengan pertanyaan kita. Yang ingin bertanya, silakan di kolom chat sertakan nama, asal, dan pertanyaan ini ditujukan kepada siapa. Yang ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Atau boleh ingin bertanya di unmute saja. Langsung saja bertanya, boleh. Ya, silakan. Sekali lagi, silakan dan KPPL Bengkulu. Baik, silakan bertanya. Pak Raden, silakan. Dari Jawa Timur, Pak Inugroho ingin bertanya Ya. ke Pak Agus. Ini apa untuk rafflesia? Itu apa sudah ada penangkaran atau pembudidayaan
yang bersifat ex situ. Mungkin itu saja Pak Agus, mohon informasinya. Oke. Selamat siang Pak Inu. Pak Inu ini adalah jurusan kehutanan angkatan pertama 92. Siap Pak Agus. Iya, saya bilang X itu sudah ada sebetulnya di Kebun Raya. Itu adalah Fatma, dia menyambungkan yang di lapangan, kemudian dia menumbuhkan inangnya, sudah berhasil sebetulnya. Tapi cuma menyambungkan saja. Selain itu belum ada. Jadi sambung atau pindah. Jadi pindah semuanya inang sama ralisianya di satu tempat. Tahun 1855 Belanda sudah melakukan itu. Konon kabarnya salah satu dari ralisia itu bisa tumbuh di herbarium di Belanda. Itu bisa, tapi sampai sekarang yang bisa melakukannya itu adalah teman-teman dari Bu Sofi di Kebun Raya Bogor. Begitu Pak Inu. Oh ya, yang Meru Berdiri saya udah cek itu. Saya udah cek, kemudian yang Lumajang itu di Perhutani itu Mas. Di lahan perhutani, tapi itu di tebing sekali. Di tebing, sebelumnya dekat dari desa ya, sekitar 1 jam 2 jam jalan. Tapi itu ekstrim sekali itu. Saya dua-duanya ngecek. Ya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Nus. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya. Oke, ini ada dari Yupi Snaini dari Bogor untuk kedua narasumber. Apakah sudah ada paket wisata khusus Raplesia yang ditawarkan secara terbuka kepada masyarakat? Mungkin boleh ditanggapi dahulu oleh Pak Sofian. Sudah jelas pertanyaannya? Oke. Baik, di anggota KPPL kita itu yang saya sampaikan tadi bahwa komunitas peduli Palangka itu kan kumpulan orang-orang yang punya latar belakang dan pekerjaan yang beragam ya. Nah, salah satu anggota kita juga, rekan kita juga di KPPL itu punya usaha biro perjalanan wisata ya atau travel agent. Itu namanya Alisa Wisata, yang foundernya adalah Bang Krisna Gamawan. Nah, beliau sudah membuat paket wisata Rafflesia. Nanti bisa saja langsung kunjungi Instagram Alisa Wisata ya, karena di situ sudah ada paket-paket wisata Rafflesia. Nah, Bang Krisna Gamawan ini juga aktif ya bersama KPPL. Jadi memang paket-paket wisata itu karena memang mereka pelaku wisata, mereka buat tidak hanya mengunjungi habitat Rafflesia, ada bonus-bonus wisata lain di Bengkulu. Sembari kita mengunjungi habitat Rafflesia, itu bakal ada beberapa paket yang ditawarkan untuk para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia. Itu sudah ada dibuat nanti bisa berkunjung saja ke Instagramnya Alisa Wisata ya, di Instagram itu sudah ada. Baik, terima kasih Bang Sofian. Mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Agus mengenai paket wisata bunga Rafflesia, Pak. Ya, saya pikir itu hal yang bagus ya. Jadi teman-teman dari KPPL, itu apakah KPPL atau Polrawes, itu merupakan kawan-kawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Rafflesia ya. Jadi kalau ada paket, saya pikir tadi ada salah satu paket wisata, bisa juga nanti menghubungi teman-teman yang ada di lapangan. Dengan begitu kita mengangkat teman-teman yang ada di lapangan. Dan mereka saya pikir dari pengetahuan Rafflesia cukup bagus, sangat bagus. Kita sebetulnya di Foramor kita akan mencoba untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi atau mengelola wisata yang ada di lokal sana. Baik, terima kasih pada Pak Agus. Selanjutnya pertanyaan datang dari Teddy Wahyudi dari Aceh untuk Pak Agus. Saya melihat tetap sebenarnya sepertinya Aceh belum teridentifikasi dengan baik. Apa penyebabnya, Pak? Kedua, Rafflesia itu mekarnya pada bulan berapa saja, Pak? Kalau Aceh sebetulnya
ada di Aceh itu ada mikrovilora itu ada, kemudian juga apanya ini belum juga konfirmasi, Karlodi juga ada sana, kemudian ada Ralphia aceensis. Saya pikir Aceh masih punya potensi untuk digali kembali tentang potensinya. Saya pikir ada di sana. Sebetulnya kalau ada webinar ini, kita mungkin akan membuat, katakanlah kalau boleh, membuat jejaring secara nasional sehingga kita informasi dari tempat-tempat lain itu bisa dibangun. Untuk sementara ini kalau kita lihat informasi tentang pembungaan Ralphia kebanyakan dari Bengkulu. Jadi kalau kita lihat dari Bengkulu banyak sekali informasi itu. Karena apa? Karena teman-teman yang di KPPL, Kodaris yang di lapangan itu sudah biasa. Mungkin kalau kita bicara diperluas akan lebih bagus jejaring itu. Jadi, Oke, baik, terima kasih Gus. Selanjutnya ini pertanyaan dari pertanyaan tujuan Bang Sofian. Tadi disebutkan bahwa terdapat penanaman inang Ralphia. Yang ingin saya tanyakan bagaimana proses dari penanaman inang tersebut. Langsung saja Bang Sofian ditanggapi. Ya, ini rencana program ke depan kita ya. Proses penanaman inang memperbanyak inang Ralphia ini salah satu bentuk upaya untuk konservasi tumbuhan inang Ralphia, karena kondisi sekarang itu di habitat Ralphia di hutan-hutan Bengkulu itu banyak tanaman inang itu yang sudah ditebas ya. Apalagi yang habitat Ralphia yang ada di lahan warga banyak ditebas. Nah, ini kita ke depan akan mencoba untuk melakukan perbanyak tanaman inang itu dengan cara disek. Tapi tentunya kita tetap akan berkonsultasi dengan pakar-pakar atau ahli-ahli Ralphia termasuk Pak Agus. Waktu itu kita sudah konsultasi kata Pak Agus bisa saja, tapi juga kita mengingat jangan sampai ada bongkol yang dekat tanaman inang itu. Jadi yang kita stek itu yang benar-benar aman, yang ada bongkolnya, seperti diperbanyak dengan cara stek ya di polybag seperti walaupun. Nah, nanti akan kita tanam kembali di kawasan habitat Ralphia yang ada di kawasan hutan habitat Ralphia itu sendiri untuk upaya untuk bagaimana tanaman inang tetap berlestari. Dan walaupun nanti kemungkinan memang butuh waktu yang sangat lama ya, butuh waktu bertahun-tahun, belasan tahun mungkin, karena kita juga pernah mendapat informasi dari salah satu peduli Ralphia juga, Pak Lidin, dia melakukan perbanyakan inang Ralphia di kebun atau lahan dia sendiri, dan saat ini berhasil untuk memunculkan bongkol-bongkol kecil bunga Ralphia, walaupun memang sampai saat ini belum ada yang bongkol mekar di kawasan itu, seperti itu. Nah, kita berupaya bagaimana untuk memperbanyak inang itu demi untuk keberlangsungan dari tanaman inang itu, Ralphia itu sendiri, seperti itu. Mungkin nanti Pak Agus juga bisa nambahin ya Pak, karena memang kata Pak Agus juga kalau tanaman yang dilindungi itu ya bunga Ralphia-nya, seperti itu. Mohon Pak Agus nanti di penambahan dan tunjuknya Pak Agus. Itu saja kalau dari saya. Halo, Baik, itu saja kalau dari saya. Ya, terima kasih pada Bang Sofian yang sudah menanggapi. Selanjutnya ada untuk Pak Agus dari Bang Prianto dari Kaur. Di lapangan khususnya Kabupaten Kaur masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang Ralphia sebagai puspa langka dilindungi, sehingga masih ada kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja. Apakah strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Baik, langsung saja Pak Agus. Satu-satunya jalan, bukan satu-satunya, mungkin yang paling bagus itu adalah edukasi dari bahwa itu dilindungi. Tapi setelah edukasi harus dikelola supaya ada manfaat. Saya pikir teman-teman Pak Nofri ini saya pikir foto-fotonya bagus sebetulnya. Wah, sangat bagus, sehingga mungkin dikelola di Padang Guci ini. Pakar itu dari Padang Guci juga kan. Itu dikelola menjadi kawasan wisata di sana. Itu merupakan salah satu yang sangat baik. Saya sebetulnya bersedia ya
berdiskusi dengan teman-teman yang di sana bagaimana kita mengelola yang baik. Memang kesadaran untuk kerusakan pembalakan dan kerusakan itu adalah sesuatu yang agak kompleks juga. Tapi bagaimanapun juga hal yang kayak begitu tidak membuat kita lebih kita membuat lebih semangat. Saya pikir Padang Guci mempunyai potensi karena ada relasinya yang selalu berbunga, daerahnya sangat indah, lembah Padang Guci itu sangat indah. Itu adalah potensi. Cepat atau lambat Padang Guci menjadi salah satu pusat wisata di Kota. Maka teman-teman di sana siapa yang dulu maka dia akan menjadi pionir untuk ekowisata di sana. Saya pikir itu yang bisa saya katakan, Pak Bang Novi, kawan saya. Yep. Halo? Iya. Halo? Jadi itu yang bisa untuk Bang Novi terkait dengan itu. Terima kasih ya. Halo? Ada beberapa pertanyaan dari Bagas Setiotomo. Bagaimana lokasi yang to be realised berkemudian untuk tumbuh kembali pada periode selanjutnya. Ini menjadi pertanyaan yang bagus juga. Kadang-kadang Lalusia itu kalau habis itu juga akan punah secara lokal. Tapi kadang-kadang kalau kita biarkan ada muncul lagi, asal itunya inangnya tidak mati. Itu yang satu kasus, beberapa kasus. Di Pagar Gunung itu walaupun lokasinya kecil di pinggir sungai dia masih tumbuh terus, asal tidak rusak inangnya. Itu Pak Kak. Selanjutnya, inangnya tidak itu ya. Oke. Baik, mungkin bisa cek. Baik, kita lanjutkan. Boleh, Setia, share linknya dan terhadirnya. Baik, Kak. Ya, saya sendiri. Halo? Halo, iya, Pak. Udah ada pertanyaan lagi? Oh iya, maaf Pak, tadi saya mute ya, maaf. Baiklah, apa kita lanjut aja Pak? Maaf, tadi saya mute. Boleh, apakah masih ada waktu Pak untuk jawab pertanyaan apa kita kerja Pak? Bang Sopian? Ada waktu sampai besok pagi pun apa? Oke, baik, kita buka ya, Mas, kita buka. Oke, maaf tadi saya mute, jadi tidak ada suaranya. Mungkin dari Ahmad Kemal Persada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kemal Persada. Saya yang bertanya kepada Pak Agus dan Bang Sopian. Apa tanggapan Bapak mengenai wisata dadakan yang menyediakan pelayanan jasa melihat langsung bunga rafflesia dengan memindahkan bunga dari inangnya yang lokasinya tidak jauh dari jalan raya? Bagaimana, mungkin bisa ditanggapi oleh Bang Sopian terlebih dahulu? Ya, kejadian ini pernah terjadi di kawasan hutan Bukit Daun di Bengkulu Tengah ya. Dan memang waktu itu penduduk lokal setempat belum terorganisir ya. Sebagian yang sudah tergabung, sebagian juga punya kelompok-kelompok sendiri yang ya mungkin mereka menjadikan Rafflesia Mekar ini sebagai untuk mendapatkan uang seperti, sehingga ada keberadaan Rafflesia yang jauh di dalam hutan supaya akses orang bisa dengan mudah dipindahkan ke jarak terdekat seperti itu. Nah, ini juga tidak bisa, artinya Rafflesia yang sudah dipindahkan itu di lokasi terdekat itu tidak
punya waktu yang cukup lama karena sehari 2 hari udah kelihatan layu. Malahan waktu itu sudah dicap ini ya piloks ya, sehingga banyak laporan yang datang ke kita. Nah waktu itu kita juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan mereka untuk tidak mengulangi lagi hal ini ya, karena juga sangat memalukan ya bagi Bengkulu ya, karena pengunjung itu datang bukan hanya orang Bengkulu tapi dari luar, mereka udah jauh-jauh datang, tapi yang mereka lihat bunga rafflesianya ternyata rafflesia yang dipindahkan sudah layu, itu pun dikasih pilok, dicat lagi. Itu kejadian yang sempat viral beberapa tahun lalu. Nah alhamdulillah sekarang sudah terbentuknya beberapa KPPL di daerah ya, kita saling berkoordinasi dan jangan sampai hal-hal itu terulang lagi. Itu pun terjadi ada beberapa oknum-oknum lah ya, oknum-oknum tertentu yang mungkin dari pemahaman mereka masih sangat kurang seperti itu. Tapi untuk saat ini di tahun 2020 kita sudah merangkul mereka semua untuk hal-hal yang seperti itu tidak terulang lagi, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati, bagi yang merusak, mengambil, memindahkan itu kan ada sanksi pidana, itu sangat jelas sekali ya. Penjara misalnya, sanksi pidana dan sanksi denda uang dalam bentuk uang, sanksi penjara seperti itu. Waktu itu juga sudah bertemu audiensi langsung dengan pihak BKSDA Bengkulu ya, waktu itu yang turut terjun langsung ke lapangan. Nah, supaya ada efek jera ya seperti itu. Nah, untuk saat ini alhamdulillah kita berharap ke depan tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Kita juga sangat sedih, sangat miris ya. Artinya kalau memindahkan rafflesia ke jarak terdekat ya otomatis itu sebuah perusakan yang dilakukan. Padahal kita di sini berupaya bagaimana rafflesia itu tetap lestari di kawasan habitatnya. Itu, Raka. Baik, terima kasih Bang Sofian. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Agus mengenai hal tadi, Pak. Iya, memang itu salah satu kita sangat menyayangkan kegiatan itu. Kalau kita memindahkan rafflesia, otomatis kita membunuh rafflesia. Itu satu. Yang kedua, kalau itu sempat inangnya kepotong, maka sebetulnya kita membunuh semua rafflesia yang ada di lokasi itu. Nah, jadi itu saya pikir itu cepat atau lambat terjadi proses edukasi, mungkin itu akan menjadi sejarah ya. Sejarah. Saya pikir sama beberapa puluh tahun yang lampau waktu saya terjun ke rafflesia pertama kali juga terjadi itu, kemudian beberapa tahun belakangan pernah terjadi itu, tapi kelihatannya itu merupakan yang sebetulnya yang kita sayangkan. Saya pikir teman-teman KPPL merupakan salah satu ujung tombak ya, ujung tombak untuk mengedukasi masyarakat sekitar itu. Itulah yang bisa kita lakukan, yang paling baik ya, yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita lanjut, ini dari Andri Mardiansa, izin bertanya, Andri dari Padang. Untuk rafflesia jenis tuan muda sampai kini belum ditemukan di Bengkulu. Apakah memang tidak sesuai dengan karakteristik atau struktur tanahnya atau bagaimana? Mungkin langsung saja Pak Agus menanggapi. Gimana tadi yang pertama? Untuk rafflesia jenis tuan muda. Jadi begini, di Sumatera Barat itu masih ada pertentangan ya sebetulnya. Apakah rafflesia arnoldi atau tuan muda? Kalau Mayer mengatakan tuan muda itu adalah bagian atau varietas dari variasi dari Mayer. Tetapi beberapa perdebatan diskusi mengatakan itu adalah dua jenis yang berbeda. Kalau kita bicara tuan muda, maka lokasi yang paling banyak dijumpai itu sebetulnya di Sarawak, tuan muda. Mungkin di Kalimantan, Taman Nasional Bukit Raya, Bukit Raya, kalau perbatasan Kalimantan Tengah sama Kalimantan Barat. Kemudian ada satu lagi Cagar Alam Pasir di Kalimantan Barat. Itu adalah tempat tuan muda. Jadi kalau orang bicara tentang Barat, kalau Arnoldi boleh sebut Arnoldi, tapi saya cenderung mengatakan mungkin juga
bukan Arnoldi, mungkin Tuan Muda. Jadi perlu penyelidikan yang lebih lanjut. Sebetulnya kalau bisa ada kalau bisa ada kesempatan cek di Kalimantan, mungkin kita akan mendapat kesimpulan yang lain bisa juga, tapi perlu namanya konfirmasi. Jadi kalau bicara Arnoldi di Sumatera Barat, oke. Bicara Tuan Muda di Sumatera Barat, oke, karena pernah ada diskusi kayak begitu. Ya, saya pikir itu untuk Tuan Muda ya. Ya, nah, baik, terima kasih Pak Agus untuk tanggapannya. Mungkin ini saya menggabungkan pertanyaan dari Pak Raden, dari Muhammad Teddy, dan juga Mary Yogi. Jadi ini tentang apa yang menjadi ciri khas dari tumbuhan yang menjadi tempat bunga rafflesia tumbuhan dan mekar. Kemudian apakah cuaca juga mempengaruhi tumbuhan bunga rafflesia? Mungkin untuk tanggapan pertama boleh Bang Sofian. Gimana? Jadi ini pertanyaannya Bang, apa yang menjadi ciri khas dari tumbuhan yang menjadi tempat bunga rafflesia tumbuh dan mekar, atau lebih kita kenal seperti inangnya Bang? Ciri khas si inang itu, dan juga yang kedua, apakah cuaca mempengaruhi tumbuhnya bunga rafflesia? Apakah sudah jelas Bang? Iya. Kita sih lebih banyak lebih kepada pemantauan di lapangan ya. Kalau secara ilmiahnya kita nggak begitu tahu, itu Pak Agus yang lebih pakarnya, yang lebih paham. Biasanya kawasan habitat rafflesia yang kita eksplorasi ke dalam hutan itu ya, memang ada aliran anak sungai biasanya seperti itu, dan suhunya lembab seperti itu. Nah, semakin jauh ke dalam hutan kita masuk untuk menemukan rafflesia itu, biasanya ukuran bunga rafflesia itu semakin besar ya. Ukuran bunga rafflesia itu semakin besar. Nah, biasanya kalau jalur terdekat dari jalan raya yang hanya 40 meteran itu rafflesia tumbuh itu tidak besar, paling di ukuran 50, diameter 50, 60 lah, itu sudah besar. Ini pengalaman kita melakukan pemantauan di kawasan hutan lindung Bukit Daun di Tabah Penanjung ya, karena rafflesia yang di sana itu bisa kita jumpai di radius 40 meter dari jalan raya. Nah, kalau seperti hutan lindung Bukit Daun register 5 di Kabupaten Kepahyang, pengalaman kita itu masuk ke dalam itu 500 meter ya, naiknya lagi ke jalan raya 500 meter, jadi perlu tempuh sekitar 1 kilo. Itu rafflesia yang tumbuh kembangnya sangat bagus ya, mekarnya pun besar-besar, pernah waktu itu sampai diameter hampir 100 cm itu pernah. Nah, tanaman inang yang tumbuh di sana juga tumbuh kembangnya sangat bagus ya. Batang inangnya itu cukup besar-besar merambat ke atas, karena tanaman inang rafflesia yang dikenal Liliana itu kan sejenis tanaman anggur-anggur ya, anggur-anggur hutan seperti itu. Jadi dia punya helai ganjil ya, ada 5, ada 3. Nanti mungkin Pak Agus bisa lebih melengkapi lagi, karena Pak Agus sangat paham ya dengan tanaman inang rafflesia itu secara pengamatan kita selama melakukan ekspedisi rafflesia ke hutan. Nah, tentunya memang kelembapan suhu yang sejuk ya di dalam habitat rafflesia itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang bunga rafflesia. Ya, seperti beberapa lokasi yang pernah kita kunjungi seperti di Seluma, itu daerah Padang Capu, itu karena memang akses ke lokasi desa Padang Capu di Seluma itu sangat ekstrim ya. Kita sempat menginap semalam itu, dan biasanya daerah-daerah habitat rafflesia yang tumbuh di lahan warga itu biasanya sudah dijadikan atau dikonversi menjadi kebun kopi seperti itu. Nah, hutan-hutan yang tersisa yang masih menyisakan habitat bunga rafflesia itu seperti di kawasan hutan Padang Capu di Seluma itu memang sangat luar biasa ya, karena waktu kita berkunjung itu sampai 5 bunga yang mekar seperti itu, 2 bunga yang sudah mekar, 3 bunganya yang masih 3 bunganya yang sudah layu, 2 bunga yang masih mekar. Nah, ini sebenarnya menjadi catatan kita bersama, ternyata memang sekarang itu rafflesia mekar banyaklah di lahan kebun warga dibanding di hutan-hutan lindung seperti itu. Nah, kebetulan seperti di Kabupaten Rejang Lebong itu ada anggota kita juga yang memang dia pemilik lahan perkebunan yang memang habitat rafflesia ada tumbuh di lahannya seperti itu, dia menginformasikan. Nah,
Jadi dengan kondisi habitat rafflesia yang ada sekarang, bagaimana KPPL bisa bersama-sama mengelola kawasan itu untuk menjadi ekowisata rafflesia ke depan nantinya. Itu Pak Kak. Baik, terima kasih Bang Sofian untuk tanggapannya. Mungkin boleh ditambahkan Pak Agus, namun Pak, saya ada di sini kita tambahkan sedikit pertanyaannya dari Rustandi, hampir sama pertanyaannya. Kebun Raya Cibodas, apakah setiap jenis rafflesia inangnya selalu pada jenis tertentu dan mesti pada Trestratigma sp, Pak? Mungkin sudah jelas Pak pertanyaannya? Ya, jadi Pak. Jadi untuk rafflesia inangnya memang di tetrastigma, tapi tetrastigma apa? Biasanya Lepostaphylum. Ada beberapa rafflesia yang mempunyai inang lebih dari 2 jenis. Jadi tidak harus satu jenis. Tapi yang umumnya adalah tetrastigma Lepostaphylum. Kemudian terkait dengan ukuran rafflesia, kalau kita lihat kondisi habitat mikro yang lembab, yang dingin, kelihatan akan mempunyai bunga yang besar. Kalau kita lihat di Tabah Penanjung, itu sebetulnya lebih dingin ya, secara umum rata-rata. Tapi Rafflesia arnoldinya jauh lebih kecil daripada padang guci. Tapi padang guci kalau kita lihat masuk ke dalam, itu lebih lembab, lebih dingin betul. Di Sumatera Barat jauh lebih dingin ya, di danau di atas Danau Maninjo itu dia lebih dingin, habitatnya lebih bagus, maka dia muncul Rafflesia arnoldi atau tuan muda yang jadi rekor dunia sebetulnya sekitar 115 cm atau apa maksim mekarnya. Jadi makin bagus iklim mikronya makin besar, juga makin cenderung tidak. Jadi makin panas itu makin cepat mati juga, mortalitas tinggi. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Andri sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, yaitu penajaman saja apakah rafflesia yang sudah bisa dikembangbiakan meski itu masih berada di lokasi tumbuh. Ini pertanyaan. Mungkin bisa ditanggapi Pak Agus? Belum bisa dikembangbiakan. Beberapa teman di kebun raya mencoba menggunakan kultur jaringan, tapi dia belum berhasil. Yang berhasil menyambung atau grafting yang dilakukan Bu Sofi dan teman-teman yang di kebun raya. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi untuk pengembangbiakan itu masih belum bisa. Saya katakan masih belum bisa karena belum ada yang bisa lakukan. Pernah ada ngambil kemudian dimasukkan ke inang, kemudian diklaim itu bisa hidup di sana. Tapi artikel yang menyebutkan secara ilmiah itu belum ada. Tapi itu ada orang pernah mengatakan begitu. Tapi saya meragukan. Jadi saya pikir itu belum ada. Yang paling gampang itu ya di grafting itu disambung seperti yang teman-teman yang ada dilakukan oleh teman-teman yang ada di kebun raya. Itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Agus. Mungkin pertanyaan dari Bapak Andri merupakan pertanyaan terakhir untuk webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih semua peserta webinar. Salam terima kasih juga Bang Sofian. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini sampai selesai ya, sampai 2:30, sudah lewat dari jadwalnya. Sebelum mengakhiri Halo Pak Kak.
Halo? Baik, baiklah. Mohon maaf, tadi ada miss tidak keluar dari grup. Mungkin sudah dikirim link daftarnya. Ini apa? Oke. Baik, semuanya boleh dibuka. Videonya kita abadikan dulu. Tim dokumentasi. Silakan semuanya dibuka videonya. Aktifkan videonya. Oke, sudah siap? Siap. Tim dokumentasi? Siap, oke. Hitungan ketiga ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Jangan lupa